Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan perangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, setiap kita punya kisah dan cerita kehidupan masing-masing. Kita punya kondisi masing-masing dalam kehidupan kita. Dan setiap kita pasti merindukan pertolongan. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, setiap kita pasti membutuhkan pertolongan. Tetapi yang menjadi masalah, saudara, adalah banyak manusia yang mencari pertolongan ke tempat yang salah, sehingga yang dia dapatkan adalah kekecewaan. Apakah saudara pernah mengharapkan pertolongan dari orang lain, namun saudara akhirnya kecewa karena saudara tidak mendapatkan apa yang saudara harapkan? Apakah saudara pernah mengharapkan pertolongan dari orang yang paling dekat dengan saudara, tetapi kemudian saudara kecewa karena saudara tidak mendapatkan pertolongan seperti yang saudara harapkan? Saudara, setiap orang juga punya masalah. Saudara mengharapkan pertolongan orang tertentu, orang itu juga punya masalah dan persoalan, dan membutuhkan pertolongan atas masalah dan persoalannya. Itu sebabnya jika kita mengharapkan pertolongan dari manusia, kita akan kecewa. Karena setiap manusia juga punya masalah, siapapun dia. Mereka juga punya masalah sendiri yang merindukan dan mengharapkan pertolongan juga atas masalah mereka. Dan manusia juga pada dasarnya adalah manusia yang egois, yang akan terlebih dahulu memikirkan masalah yang dia alami di dalam kehidupannya. Itu sebabnya, saudara, kita seharusnya mengharapkan pertolongan dari tempat yang benar. Dan pertolongan yang benar itu adalah dari Tuhan. Karena Tuhan Allah yang peduli, dan Tuhan Allah yang berkuasa dan sanggup untuk menolong. Dia peduli kepada setiap kita, saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun latar belakang saudara, sehancur apapun kehidupan saudara, hari ini dengar, Allah mempedulikan setiap saudara. Mungkin ada orang yang mulai berpikir bahwa dia tidak layak oleh karena cara kehidupannya, oleh karena dosanya, oleh karena latar belakangnya, situasi kehidupannya, dan sebagainya. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa setiap saudara dipedulikan oleh Tuhan, siapapun saudara dan bagaimanapun kehidupan saudara. Dan setiap saudara, Tuhan ingin menolong kehidupan saudara dalam segala kondisi dan keadaan kehidupan saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apakah kita memberi jalan bagi Tuhan untuk mempedulikan kita? Apakah kita mengizinkan atau memberi jalan bagi Tuhan untuk menolong kita? Itu yang seringkali menjadi masalah. Tuhan ingin menolong kita,
Tuhan ingin mempedulikan kita, tetapi kita sendiri yang tidak peduli kepedulian Tuhan dan pertolongan Tuhan, sehingga kita tidak mengalami kepedulian dan pertolongannya. Itu sebabnya malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar firman Tuhan. Bagaimana kita mencari pertolongan Tuhan, dan apa yang akan kita alami ketika kita mengharapkan dan merindukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar memahami firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu. Dan jangan berdiam diri Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah mazmur dari Daud, di mana mazmurnya ini dia tuliskan, dia ungkapkan bagaimana dia diselamatkan dari bahaya. Dan bahaya yang diceritakan di sini adalah tentang satu penyakit yang parah dan hampir mematikan dia. Saudara, ada kondisi yang sulit yang dialami oleh pemazmur yaitu Daud. Tetapi apa yang dia alami, Tuhan menyatakan pertolongannya atas situasi yang dia alami. Dan yang saya rindu kita belajar saat ini, apa yang dilakukan oleh pemazmur sehingga Tuhan menolong dia, dan apa yang Tuhan lakukan terhadap dia sebagai bukti pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Hari ini saudara, saya rindu kita belajar firman Tuhan untuk kita terapkan supaya di dalam kehidupan kita,
Kita mengerti bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan kita juga mengerti apa yang akan kita alami ketika kita menjalani hidup kita dengan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh firman Tuhan yang akan kita belajar di malam hari ini. Saudara, pemazmur ini menjelaskan, Daud menjelaskan di ayat 2 bahwa aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atasku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau menyembuhkan aku. Saudara, ada satu kondisi pemazmur ini mengalami sakit parah, dan dikatakan di ayat 4 bahwa dia hampir mati, tetapi dia diselamatkan dari kematian tersebut. Artinya ada satu kondisi yang berat yang dia alami, dan kemudian atas kondisi yang dia alami itu, saudara, apa yang dia lakukan? Di mana di ayat 3 dikatakan, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Saat dia sakit parah, saat dia mengalami situasi yang berat, saat dia mengalami situasi yang sulit, dia datang kepada Tuhan dan dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Saat ini, saudara, situasi apa yang sedang saudara alami? Kondisi apa yang sedang saudara jalani dalam kehidupan saudara? Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara, mari kita belajar dari pemazmur ini, di mana dia berteriak minta tolong kepada Tuhan saat situasi yang dia alami begitu sulit. Dia memohon supaya Tuhan menolong dia. Dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dengar saudara, Tuhanlah pertolongan kita. Itu sebabnya apapun yang saudara alami, lakukan seperti ayat yang ketiga ini, saudara. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dunia tidak akan mampu, saudara. Bahkan orang-orang yang terdekat kepada saudara sendiri pun tidak akan mampu. Sekali lagi, mereka pun punya masalah, persoalan. Saudara akan kecewa kalau saudara mengharapkan pertolongan dari manusia. Itu sebabnya biarlah kepada Tuhan kita berteriak minta tolong. Tuhan, tolonglah aku. Jika saat ini bebanmu berat, katakan, Tuhan, tolonglah aku. Jika saat ini ekonomimu hancur, katakan, Tuhan, tolonglah aku. Jika saat ini engkau sedang sakit, serukan, Tuhan, tolonglah aku. Itu yang dilakukan oleh pemazmur dalam situasi sulit, dalam kondisi sulit yang dia alami, saudara. Yaitu dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan kemudian, saudara, biarlah dalam hidup kita juga kita pergi berseru kepada Tuhan, kita berlari kepada Tuhan dalam segala masalah apapun yang kita alami. Dan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan, saudara? Lihat ayat yang kedua. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Dengar saudara, yang pertama yang Tuhan kerjakan adalah dia tidak mengizinkan Daud dipermalukan. Kalau masalah yang dia alami berlarut-larut, kalau masalah yang dia alami menghancurkan kehidupannya, maka musuh-musuhnya akan bersukacita. Ternyata kami tidak perlu membinasakan Daud, tetapi masalahnya sendiri sudah membinasakan dia. Itu yang akan dikatakan oleh musuh-musuh Daud jika dia tidak mengalami pertolongan Tuhan. Itu sebabnya dia berseru dan minta tolong kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru minta tolong kepada Tuhan, Tuhan membebaskan dia, Tuhan mengangkat dia ke atas. Bahasa itu digunakan oleh pemazmur untuk menunjukkan bagaimana Tuhan membela dia dan tidak mengizinkan dia dipermalukan di depan musuh-musuhnya. Yang pertama, saudara, yang akan Tuhan lakukan dalam hidup setiap kita, ketika kita meminta tolong, berseru, berteriak minta tolong kepada Tuhan dalam segala tantangan, masalah, persoalan yang kita alami, maka yang pertama, Tuhan akan membela kita. Dia mengangkat kehidupan kita dan membuat kita lebih tinggi dari orang-orang yang mungkin membenci kita, orang-orang yang menganggap kita ini rivalnya, saudara.
Dengar, Tuhan akan membela saudara ketika engkau berteriak kepada Tuhan, minta tolong. Ada pembelaan daripada Tuhan. Dia tidak izinkan engkau dipermalukan. Dia bela kita, saudara. Tuhan memperhatikan semuanya, dan Dia hendak menyatakan pembelaannya bagi kita. Saat ini yang harus saya dan saudara lakukan adalah lari kepada Tuhan, minta tolong, berteriak minta tolong kepada Dia. Tuhan, tolong kami dalam penyakit kami, dalam masalah kami, dalam ekonomi kami, dalam persoalan hidup kami. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menolong kami. Itu yang pertama, saudara. Larilah kepada Tuhan, minta tolong, maka Dia akan membela kehidupan saudara. Dan yang kedua yang akan Tuhan lakukan adalah ayat yang ketiga kembali, saudara. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan engkau telah menyembuhkan aku. Di mana masalah yang dialami oleh Daud pada waktu itu adalah masalah sakit penyakit. Dan tepat pada masalah itu Tuhan selesaikan. Di mana Tuhan memberi kesembuhan bagi Daud, dan yang dia butuhkan adalah kesembuhan. Dan kemudian yang Tuhan beri adalah kesembuhan. Artinya apa yang menjadi masalahnya itu yang diselesaikan oleh Tuhan. Artinya Tuhan memberi jalan keluar atas segala masalah, persoalan dan tantangan yang dialami oleh Daud. Dan itu juga yang akan Tuhan lakukan dalam hidup saya dan dalam kehidupan saudara. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dia akan menyembuhkan jika kita mengalami masalah yang sakit, masalah penyakit, saudara. Dia akan memulihkan ekonomi kita ketika kita mengalami masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah bisnis usaha. Dia juga akan menyatakan pembelaannya dan menyelesaikan masalah jika ada masalah di tengah keluarga kita. Artinya, saudara, ketika kita berteriak minta tolong kepada Tuhan dalam segala situasi yang kita alami, maka Tuhan akan menyelesaikan masalah kita. Saudara yang sakit, seberapa berat, seberapa parah pun penyakitmu saat ini, Daud mengingatkan, Daud menegaskan bahwa ketika dia berteriak minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan menyembuhkan dia. Dan hari ini, saudara, apapun yang menjadi penyakitmu, ketika kita bersama minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Setelah renungan firman Tuhan ini, saudara, di akhir video ini kita akan berdoa bersama. Saya akan mendoakan saudara, dan saya rindu mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan saudara. Kalau Dia melakukan itu kepada Daud, maka Dia pun akan melakukan itu kepada saudara. Kalau Tuhan mengerjakan kesembuhan dalam hidup Daud saat dia sakit, Tuhan pun akan menyembuhkan saudara. Dan apapun yang menjadi masalah kehidupan saudara, sesuai dengan jawaban terhadap masalah yang saudara alami, itu yang akan diberikan oleh Tuhan, itu yang akan dinyatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya berserulah terus kepada Tuhan, maka Dia menyembuhkan, Dia memulihkan, Dia mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Tuhan bagi Daud, yang dia saksikan, saudara, di dalam Mazmurnya di pasal 30 ini. Di ayat 4 dia berkata, Tuhan, Engkau telah mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku dari antara mereka yang turun ke liang kubur. Saudara, ini berbicara tentang Tuhan menyelamatkan dari maut. Tuhan memberi keselamatan kepada pemazmur, kepada Daud. Dan hari ini pun, saudara, Tuhan akan menyelamatkan saudara dari segala ancaman. Daud berkata, Tuhan selamatkan aku dari liang kubur. Tuhan angkat aku dari dunia orang mati. Artinya dari situasi yang begitu tipis harapan, di sana pun Tuhan menyatakan pertolongannya. Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan mengangkat dan membebaskan pemazmur dari masalah, dari kesulitan yang dia alami, dari penyakit yang dia alami.
Tuhan bebaskan. Di mana penyakit itu hampir merenggut nyawanya, tetapi Tuhan bebaskan, Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan. Puji Tuhan, saudara. Jadi waktu mengalami tantangan dan masalah yang berat dalam hidupnya, maka Daud datang minta tolong kepada Tuhan. Saat Daud datang minta tolong kepada Tuhan, di sanalah Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan membebaskan dan membela Daud sehingga Daud tidak diizinkan dipermalukan di hadapan musuh-musuhnya. Jadi Tuhan membela Daud. Dan yang kedua, Tuhan menyembuhkan Daud, di mana penyakitnya itu begitu parah, hampir merenggut nyawanya. Dan kemudian ayat 14 dia mengatakan bahwa Tuhan angkat kehidupannya dari dunia orang mati. Tuhan memberi kebebasan, Tuhan yang memberi keselamatan. Itu yang Tuhan kerjakan ketika Daud berseru kepada Tuhan. Jadi saat Daud berseru kepada Tuhan, saat Daud berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawab dia dengan membela dia, Tuhan jawab dia dengan menyembuhkan dia, Tuhan jawab dia dengan menyelamatkan dia. Tuhan yang campur tangan dan menjawab Daud. Hari ini pun atas segala masalah persoalan kita, ketika kita datang kepada Tuhan untuk berseru, Tuhan yang akan membela saudara, Tuhan menyembuhkan saudara, dan Tuhan menyelamatkan kehidupan saudara. Dan ketika itu kita alami, saudara, ketika kita mengalami bagaimana Tuhan membela, bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan menyelamatkan, apa yang harus kita lakukan? Kalau yang pertama tadi, tindakan Daud ini sehingga pertolongan Tuhan nyata bagi dia adalah dia berseru kepada Tuhan. Yang kedua, setelah dia dijawab oleh Tuhan dan mengalami campur tangan Tuhan, maka ayat yang kelima dikatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dengar saudara, yang dilakukan oleh pemazmur ini saat dia melihat pertolongan Tuhan ketika dia berseru kepada Tuhan, yang dia lakukan ketika dia mengalami pertolongan adalah dia menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Dia memuji, meninggikan Tuhan. Bahkan dia mengajak umat-umat Tuhan untuk memuji, meninggikan Tuhan dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Saat ini saudara, apakah saudara hidup memuliakan Tuhan? Kapan saudara terakhir kali mengalami campur tangan Tuhan? Kapan saudara terakhir kali mengalami mujizat Tuhan? Dan atas mujizat Tuhan yang saudara alami, apakah saudara kemudian memuliakan Tuhan? Apakah saudara kemudian memuji-muji Tuhan dalam hidup saudara? Sebagai tanda saudara bersyukur kepada Tuhan, sebagai tanda saudara berterima kasih atas mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Adakah saudara mulai memuji, memuliakan nama Tuhan? Itu yang kedua yang seharusnya kita lakukan saudara, saat kita mengalami mujizat. Saat pertolongan Tuhan nyata bagi kita, maka pujilah Tuhan, muliakan Tuhan, persembahkan korban bagi Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan ketika kita mengalami mujizat, lalu kita menaikkan puji-pujian, kita hidup memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami dan menyaksikan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang lebih besar ke depan, saudara. Saudara ingat ke 10 kusta saat mereka bersama-sama datang kepada Yesus, dan ketika mereka berteriak-teriak minta tolong supaya Yesus menyembuhkan mereka, lalu Yesus memberi perintah kepada mereka, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Jadi Yesus menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada imam-imam, dan kemudian mereka pergi 10 orang itu, dan di tengah jalan mereka sembuh. Semuanya mereka mengalami kesembuhan, saudara. Ke-10-nya mereka mengalami kesembuhan. Dan saya bisa membayangkan situasinya pada waktu itu, di mana mereka berteriak-teriak, mereka bersyukur, dan mereka bersorak-sorak atas mujizat yang mereka alami. Tetapi atas mujizat yang mereka alami tersebut, satu yang kemudian berpikir, satu yang kemudian sadar atas mujizat yang dia alami, dia kembali kepada Yesus.
Tetapi yang 9 itu kemudian pergi begitu saja. Karena yang mereka cari memang kesembuhan. Setelah mereka mendapatkan kesembuhan, yang 9 orang itu pergi. Tetapi 1 orang ini datang kembali kepada Yesus. Dan kemudian dia mulai memuji-muji Tuhan. Dia sujud di kaki Tuhan. Dia berseru dan bersyukur kepada Tuhan. Dan tahukah saudara? Saudara bisa baca di dalam kitab Injil bahwa ketika 1 orang itu datang kepada Tuhan dan bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, maka Tuhan berkata, Yesus berkata bahwa dia diselamatkan. Nah, pertanyaannya, mana lebih besar? Mujizat kesembuhan atau mujizat keselamatan? Tentu saja mujizat keselamatan jiwanya itu jauh lebih besar. Kapan dia terima mujizat yang lebih besar itu? Saat dia tahu bersyukur, saat dia kembali kepada Yesus dan bersyukur. Sedang 9 orang itu pergi begitu saja, tetapi 1 orang ini dia kembali kepada Yesus, dia memuji Yesus, dia menyembah Yesus, dan kemudian dia bersyukur kepadanya. Lalu kemudian Yesus berkata bahwa orang tersebut sudah diselamatkan. Artinya apa, saudara? Ketika ada campur tangan dialami dan kemudian tahu dan sadar bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar. Dan itu yang dialami oleh pemazmur ini, di mana saat dia mengalami mujizat Tuhan, maka yang dia lakukan adalah dia memuji Tuhan, menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Bahkan dia mengajak orang-orang lain, umat-umat Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Dan dia kemudian mempersembahkan korban bagi Tuhan. Jadi saudara, ketika pertolongan Tuhan nyata bagi saudara, maka muliakanlah dia. Ketika pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara, maka bersyukurlah kepada dia. Tinggikan namanya, muliakan namanya di dalam kehidupan saudara. Itu yang dilakukan oleh pemazmur, saudara. Ketika dia mengalami mujizat, dia memuji Tuhan. Kemudian saudara, yang ketiga yang dilakukan oleh pemazmur ini, ketika dia melihat campur tangan Tuhan dan Tuhan mendengarkan seruannya, permohonannya minta tolong, maka yang ketiga yang terjadi adalah ayat yang ke-7. Yang dia lakukan adalah ayat yang ke-7. Dalam kesenanganku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Saudara, yang ketiga yang dilakukan oleh pemazmur ini, oleh Daud ini, saat dia mengalami pertolongan Tuhan, adalah dia berkomitmen, saudara. Di mana dia berkata, dalam kesenanganku. Jadi saat dia mengalami pertolongan Tuhan, dia mengalami kesenangan, dia mengalami sukacita. Kemudian dia berkata, dalam kesenanganku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Jadi dalam kesenangan, dalam sukacita yang dia alami atas jawaban Tuhan, dia berkata, aku takkan goyah sampai selama-lamanya. Artinya saudara, setelah dia melihat campur tangan dan mujizat Tuhan, dia berkomitmen bahwa dia akan tetap kuat dalam Tuhan. Dia akan tetap tangguh dalam Tuhan dan tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh apapun. Saudara, apa yang bisa menggoyahkan iman seseorang? Penderitaankah? Kesenangankah? Kekurangankah atau kelimpahankah? Saya mau menegaskan kepada saudara, berdasarkan apa yang kulihat ketika aku mengembalakan umat-umat Tuhan, maka saya melihat dan menemukan bahwa yang bisa menggoyahkan komitmen seseorang anak Tuhan terhadap Tuhan adalah kesenangan dan kesusahan. Baik kesenangan, kesusahan itu sama-sama berpotensi untuk menggoyahkan komitmen iman seseorang terhadap Tuhan. Yang membuat seseorang tidak lagi berkonsisten, tidak lagi berkomitmen terhadap Tuhan. Baik itu kesenangan, kesusahan, baik itu kelimpahan, kekurangan, sama-sama sanggup menggoyahkan iman seseorang. Apa buktinya saudara? Saya sudah melihat karena susahnya ada orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan.
Saya juga menemukan karena senangnya ada orang yang melupakan dan meninggalkan Tuhan. Berkali-kali saya bercerita bahwa saya melihat ada beberapa orang yang ketika mereka minta doa dan kemudian didoakan, mereka minta doa supaya diberkati, lalu kemudian didoakan, dan setelah diberkati mereka lupa Tuhan, saudara. Setelah diberkati mereka sibuk dengan berkat, mengurusi berkat, dan bahkan lupa untuk datang kepada Tuhan. Tapi ada orang yang begitu susahnya dia datang kepada Tuhan. Dan kemudian setelah dia datang kepada Tuhan, dia mulai sungguh-sungguh, tetapi dia tetap berada dalam kesusahan. Ataupun terkadang dia mengalami pertolongan Tuhan, tapi kemudian dia mengalami kesusahan lagi. Itu membuat akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Ada orang yang demikian, ada, saudara. Dan saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, seharusnya kalau kita mengalami pertolongan Tuhan, seharusnya kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah digoyahkan oleh apapun. Tetap kuat, tetap kokoh dalam Tuhan. Jangan pernah digoyahkan oleh apapun. Itu sebabnya ketika saudara diberkati, hati-hati. Tetap jaga komitmen saudara. Ketika Tuhan menjawab doa saudara, hati-hati, tetap jaga komitmen saudara. Ketika saudara mengalami mujizat Tuhan, hati-hati. Ketika saudara mengalami berkat Tuhan, hati-hati. Jangan sampai iman saudara goyah, komitmen saudara goyah. Dan ketika saudara mengalami masalah, persoalan, tantangan dan sebagainya, itu juga hati-hati. Jangan sempat penderitaan akhirnya menggoyahkan iman saudara. Daud mengalami, saudara, saat semuanya begitu sulit, bahkan nyawanya terancam, dia hampir mati oleh karena penyakit, oleh karena masalah yang sedang dia alami. Tapi dalam keadaan seperti itu, saudara, dia tidak goyah, dia malah datang berseru kepada Tuhan. Dan kemudian Allah melakukan mujizat, Allah menolong dia, Allah menyembuhkan dia, dan kemudian dia juga berkata bahwa dia tidak akan goyah saat mujizat terjadi. Dia tetap juga kuat dan berkomitmen di hadapan Tuhan. Demikian seharusnya kita, saudara, bahwa kita harus terus berkomitmen di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Di mana kita sudah belajar ketika pemazmur yaitu Daud membutuhkan pertolongan Tuhan, dia mengalami situasi yang sulit, di mana dia mengalami penyakit yang parah yang hampir mematikan dia. Dalam situasi dan kondisi demikian, dia datang berseru kepada Tuhan. Hari ini, saudara, apapun kondisi yang saudara alami dalam hidup saudara, betapa berat pun itu, datanglah berseru kepada Tuhan. Datanglah memohon kepada Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaannya, kalau kita mengalami masalah, kesulitan dan sebagainya, dan kemudian kita datang berseru kepada Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Yang pertama, di ayat 2 kita sudah belajar bahwa Tuhan membela Daud. Dia tidak izinkan Daud dipermalukan di hadapan para musuhnya. Hari ini pun ketika engkau berseru kepada Tuhan dalam beban berat yang engkau alami, maka Tuhan akan menyatakan pembelaannya atas hidup saudara. Ketika saudara berteriak minta tolong kepada dia, dia akan membela saudara dan tidak diizinkan saudara dipermalukan di hadapan orang banyak. Dia akan membela saudara. Dan yang kedua yang Tuhan lakukan, dia sembuhkan Daud. Masalah yang dialami oleh Daud pada waktu itu adalah masalah penyakit. Dan tepat yang menjadi jalan keluar atas penyakit itu yaitu kesembuhan. Itu yang Tuhan lakukan. Dan hari ini pun ketika kita berseru kepada Tuhan dalam situasi sulit yang kita alami, saudara, dia akan memberi jalan keluar tepat sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Jalan keluar terhadap persoalan yang sedang kita hadapi. Dan kemudian yang ketiga yang Tuhan lakukan bagi Daud ketika dia berseru kepada Tuhan dalam kondisi yang sulit yang dia alami, yaitu Tuhan menyelamatkan Daud, di mana hampir dia mengalami kematian, saudara, tapi Tuhan selamatkan dia. Dengar, saudara, Tuhan pun akan mengerjakan keselamatan dalam kehidupan saudara ketika saudara datang berseru kepada dia. Tuhan akan membebaskan saudara. Tuhan akan menghindarkan saudara dari mara bahaya. Tuhan membebaskan dan menyelamatkan saudara. Itu sebabnya saudara berserulah kepada Tuhan.
dalam segala situasi yang saudara alami. Dan kemudian kita juga sudah belajar saat Tuhan menjawab, saat Tuhan melakukan mujizat, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan menyembuhkan, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah belajar dari Daud, di mana saat dia mengalami itu semua, saudara, mulai dia nyanyikan mazmur bagi Tuhan, mulai dia memuji Tuhan, bahkan dia mengajak umat-umat Tuhan memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam kehidupan kita juga demikian, saudara. Saat Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita, jangan lupa tetap puji muliakan Tuhan. Saat doa-doa saudara dijawab, jangan lupa tetap memuji memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Daud saat Tuhan menjawab doa-doanya, ayat 7 dikatakan, dalam kesenanganku aku berkata aku takkan goyah. Artinya dia tetap berkomitmen dalam situasi sulit, dalam situasi genting, dia tetap berkomitmen, tetap kuat dan tidak goyah. Dan dalam situasi senang pun dia tetap kuat dan tidak goyah. Apapun yang saudara alami, seberapa sulit pun hari ini, jangan pernah goyah. Berserulah kepada Tuhan. Dan saat doa saudara dijawab, mujizat terjadi, jangan pernah goyah. Tetap berseru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Ini firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Mari dalam segala tantangan, persoalan, kesulitan yang kita alami, mari kita datang untuk meminta pertolongan, berteriak, berseru, minta tolong kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami Tuhan membela, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyelamatkan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara supaya saudara diberkati oleh Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan, dan saudara diberkati oleh Tuhan untuk menerima janji-janji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan renungan malam hari ini, Tuhan. Apapun kondisi yang mereka alami, berapa masalah, persoalan, betapa berat kesulitan yang mereka alami, ya Tuhan, biarlah mereka tetap berseru kepada Tuhan. Mereka tetap minta tolong kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Mereka tetap serahkan semuanya kepada Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan. Ajar umat-umat-Mu, Tuhan. Tolong umat-umat-Mu untuk mereka belajar berseru dan minta tolong kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan yang campur tangan dalam hidup mereka. Ajar mereka, Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan. Dan biarlah janji-janji firman-Mu di mana Engkau membela mereka, tidak mengizinkan mereka dipermalukan. Biarlah janji firman-Mu Engkau menyembuhkan, dan biarlah janji firman-Mu Engkau menyelamatkan mereka. Itu digenapi di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, saat anak-anak-Mu ini mengalami jawaban doa dalam kehidupan mereka, hamba pun berdoa, ya Tuhan, saat mujizat-Mu terjadi, berkat-Mu Kau curahkan, kuasa-Mu Kau nyatakan bagi mereka. Ajar mereka untuk tetap memuji-muji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ajar mereka untuk selalu konsisten memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan ajar mereka untuk berkomitmen saat sulit, saat senang, saat sulit, saat diberkati, saat kekurangan. Biarlah dalam semua hal itu mereka tetap berkomitmen, ya Tuhan, dan tidak akan goyah. Ya Tuhan, hamba serahkan semua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa, biarlah Tuhan menolong mereka, menolong keluarga mereka dalam segala masalah persoalan yang mereka alami. Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu.
Hamba rindu kuasamu, mujizatmu, campur tanganmu dinyatakan dalam hidup anak-anakmu ini Tuhan. Berkati mereka untuk selalu berseru kepada Tuhan, dan nyatakan jawaban doa mereka ya Tuhan. Dan mujizatmu dinyatakan di dalam hidup mereka. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan berdoa dan menopang anak-anakmu ini di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan campur tangan dalam doa-doa kami, Engkau mewujudkan. Namun sebelum kami berdoa bersama, sekali lagi hamba berdoa, biarlah setiap anak-anakmu ini berkomitmen atas firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah seruan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu.
Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan, mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepada-Mu.
Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara,
supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan,
pekerjaan anak-anakmu dibangkitkan, usaha anak-anakmu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anakmu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, berkati profesi anak-anakmu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan, tolong anak-anakmu, ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anakmu, berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani, ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anakmu, ya Tuhan, yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup, ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anakmu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anakmu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anakmu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anakmu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju, ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini, Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia
dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini. Karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan. Berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.